Keadaan rencana si Wayne pada episode ini gue kira akan berakhir pada peperangan antar kerajaan. Namun tidak begitu ya, karena ternyata rencana Wayne sudah cukup matang dan mengalahkan seluruh rencana dari musuh-musuhnya. Sampai-sampai nih ya, si Wayne itu bisa tahu kalau orang yang memancing rencana pemberontakan itu adalah mata-mata dari barat. Yang gue pun saat ngikutin ceritanya nggak kepikiran sampai situ kan. Karena dikiranya kan yang memberontak itu biasanya kerajaan-kerajaan bawahan kekaisaran yang sudah lelah atau ada niat tersembunyi gitu kan. Tapi malahan tetangga jauhnya yang mancing. Gila emang ya peperangannya. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang gue akan membahas anime Tensai Ouji no Okaji Koukasai Seijutsu episode kelima. Di episode kelima di sini di awal-awal sudah dibuat kaget dengan rencana Pangeran Wayne, di mana bikin otak itu mikir dan penasaran rencana kayak apa sih sebenarnya yang akan Wayne lakukan di sini. Karena kita sudah bisa melihat di episode sebelumnya kan terjadi kejadian yang tidak mengenakan yang memercikan masalah baru, dan kita pasti sudah penasaran dengan apa yang akan Wayne lakukan sekarang ini. Tapi hasilnya sudah gak karuan ya. Rencananya udah kayak akar pohon men, bercabang-cabang kemana-mana, cerdas alurnya, gila. Di awal episode kita sudah bisa melihat kalau ayah dari pangeran lebay sebelumnya yang diperlihatkan sedang menyuruh anak buahnya agar segera menangkap Pangeran Wayne ketika sedang berdiri di atas tangga. Dimana di sini kita pikir dia lagi menggerakkan pasukannya gitu ya. Tapi ternyata keadaannya lebih nyeleneh lagi dari yang kita kira. Karena bisa kita lihat bahwa ternyata Pangeran Wayne ini tiba-tiba datang ke rumah dari Marquis Angatal dengan membawa tubuh dari mendiang Pangeran Lebay yang meninggal di episode sebelumnya. Sekilas keadaan seperti ini malahan terlihat seperti Pangeran Wayne itu bunuh diri ya, dengan sengaja masuk ke daerah musuhnya tanpa persiapan apa-apa. Karena bisa kita lihat kalau dia hanya membawa 4 penjaga atau pasukan saja untuk menemaninya ketika sedang datang ke rumahnya Marquis Angatal. Ya bayangin aja ya Gan ya, kalau tipe si Marquis Angatal yangnya itu ganas, pasti si Wayne kagak bakal didengerin tuh perkataannya, malahan langsung dipenggal di situ kan. Tapi untungnya aja kan di sini Marquis itu bukan tipe seperti itu dan masih mau mendengarkan perkataan dari si Wayne. Dalam percakapan antara Wayne dengan Marquis Angatal sendiri di sini, terlihat percakapannya itu si Wayne cukup nyeleneh lagi gitu. Karena dia tiba-tiba langsung saja memojokkan si Marquis dengan informasi bahwa Tuan Putri Kekaisaran itu sudah mengetahui rencana pemberontakan yang sedang direncanakan olehnya dengan si Biang Kerok. Oleh karena itu, si Wayne ada langsung memberikan sebuah pilihan dengan cerita di mana semua rencana pemberontakannya akan dilimpahkan atau dikambing hitamkan ke anaknya yang sudah meninggal. Dengan membuat cerita seakan-akan Marquis Angatal kehilangan kuasa untuk mengatur wilayahnya, dikarenakan sudah dikuasai oleh anaknya sendiri. Rencana itulah yang bisa membebaskan si Marquis Angatal dari kejahatan dan statusnya sebagai tersangka dalam proses pemberontakan yang akan terjadi. Di dalam percakapan inilah bisa kita lihat kelihatannya kalau Marquis Angatal sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena dia sudah tertangkap basah dengan rencana pemberontakannya. Biasanya sih ya, kalau orang tipe yang begini, kalau dia egois nih, dia akan memilih untuk menyerah dan mementingkan hidupnya sendiri agar bisa hidup esok hari dan merencanakan rencana licik lainnya. Itu sih biasanya yang terjadi dalam cerita-cerita anime. Namun ini cerita kan sudah cukup aneh dan realistis di sisi psikologis ya, karena kan nggak mungkin kan seorang ayah yang sayang dengan anaknya akan mengorbankan anaknya sendiri untuk kepentingannya, apalagi sudah meninggal, agar tetap hidup. Makanya di sini selain harus dipojokkan sampai skakmat, si Marquis ini pastinya akan tetap memberontak. Apalagi di hadapan Wayne yang dianggap sudah membunuh anaknya. Pastinya dia terbutakan oleh balas dendam dong. Makanya si Wayne ketika sedang berjalan menuju penginapan juga ada berbicara dengan anak buahnya kalau Marquis sendiri tidak akan dengan mudahnya untuk melakukan apa yang diminta oleh Wayne dengan alasan yang belum jelas. Apalagi di dalam perjalanan di sini si Wayne tiba-tiba diserang oleh orang-orang yang kelihatannya memang bawahan dari si yang Biang Kerok pemberontakan yang sudah mengumpulkan pasukannya untuk menghabisi Wayne agar rencananya bisa berhasil. Apalagi di dalam pertarungannya di sini kita bisa melihat pikiran Wayne yang sedang bekerja untuk melihat situasi dan keadaannya di mana dia sudah hampir diserang dari belakang atau mengalami serangan dadakan. Tapi untungnya dia bisa langsung tahu kalau ada jebakan yang mengincarnya. Walau dipuji oleh musuhnya, tetapi sayangnya di dalam pikiran Wayne berbeda ya, karena dia berpikir hampir saja dia mati karena serangannya itu. Itu bener-bener di adegannya lagi serius begitu kan, malahan ada sedikit komedi yang jadi relax gitu ketika menontonnya. Karena setelah adegan komedi dikitnya ini, cerita langsung jadi agak berat ya, karena informasi yang sedang dibicarakan oleh si Wayne. Dalam keadaan ini, bisa terlihat kalau Wayne sudah mengetahui siapa musuh yang sedang dihadapi olehnya sekarang ini. Karena
pakaian yang mereka kenakan sendiri tidak seperti prajurit dari kerajaan Angatal. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa orang-orang yang sedang dilawan olehnya sekarang ini adalah biang kerok yang menghasut Marquis Angatal untuk memberontak dan sudah dibuka juga kedoknya karena mereka itu adalah mata-mata dari kerajaan barat. Nah, oleh karena itulah si mata-mata ini ternyata orang yang menjadi biang keladi pemberontakannya. Itu yang bikin mind-blowing banget sih. Karena dari perkiraan awal untuk menghasut pemberontakan ini kan adalah orang-orang dari kerajaan lain yang masih di bawah naungan kekaisaran. Tapi ternyata ada campur tangan dari orang luar yang bisa dibilang cukup jauh banget. Karena mereka itu dari daerah barat dan harusnya melewati wilayah Narta dulu gitu kan. Sebenarnya juga ketika sudah mengetahui bahwa mata-mata ini yang menjadi biang keroknya, ceritanya itu jadi cukup make sense atau bisa dimengerti sih awal pemula pemberontakannya. Wilayah barat memang ingin menyulut pemberontakan ini juga bukan tanpa sebab ya, karena mereka ingin menguasai wilayah di daerah kekaisaran sepertinya. Ketika mengetahui kalau ada perpecahan yang sedang terjadi di antara para pangeran yang untuk menaiki tahta atau perebutan tahta menjadi raja dan ratu. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau kekaisaran ini kan memang sedang dalam masa labil atau tidak seimbang yang membuat musuh-musuhnya itu menunggu lama untuk waktu yang seperti ini. Dalam pertarungan di sini pun, Wayne sudah mengira-ngira gerakan dari para mata-mata yang langsung ke rumah Marquis Angatal untuk membakar rumah dan menyingkirkan bukti-bukti pemberontakan dan ingin membunuh si Marquis juga. Tapi untungnya sudah digagalkan oleh Wayne juga karena dia sudah mengirim bodyguard adiknya ke Angatal untuk melindungi bukti-bukti pemberontakan yang ada. Jadi si Wayne ini sudah ngelihat ke masa depan gitu ya, kalau rencana dari para pemberontak ini bakal seperti itu. Walaupun kita sebenarnya sudah bisa menyadari rencananya dari episode sebelumnya dan diperjelas di sini. Setelah menyingkirkan mata-matanya, di sini juga Wayne sudah langsung saja disamperin oleh Marquis Angatal karena dia sudah menduga kalau dia tidak berniat untuk menyerah dan pastinya ingin membalaskan dendam anaknya yang dikira sudah dibunuh oleh si Wayne. Makanya dia dengan pasukannya mengejar Wayne untuk menangkapnya dan maju ke Narta untuk menangkap Tuan Putri juga. Tetapi sayangnya, rencananya semuanya gagal dengan sekali sapuan. Karena di sini ketika sedang mengejar Wayne, Marquis Angatal sudah dibuat kaget dengan pasukan Narta yang sedang bersiap di lapangan kosong wilayah Angatal dan dikepung lagi oleh pasukan Tuan Putri dari belakang. Akhirnya kan setelah dikepung inilah Marquis Angatal sendiri sudah mulai diintegrasi oleh Tuan Putri dan di sini dia menanyakan kenapa Pangeran Wayne ada menyiagakan pasukannya di wilayah kekaisaran untuk memojokkan Wayne. Namun ternyata rencananya Tuan Putri dan Wayne juga mengagalkan rencananya Angatal sendiri karena dibilang kalau mereka sekarang ini sedang ingin melakukan latihan pasukan bersama atas permintaan dari dubes kekaisaran di Narta. Makanya langsung diskakmat si Marquis Angatalnya karena tidak bisa berkata-kata lagi dan meminta pengampunan kepada Tuan Putri. Udah gila memang rencananya ya. Dari jauh aja udah kepikiran nih gerakan musuhnya seperti apa. Selain serangan dadakan, tetapi semua rencananya untungnya bisa berjalan secara normal dan berhasil semuanya. Keren. Di ending juga kita bisa melihat kalau kedekatan antara Wayne dengan Tuan Putri itu sudah dilihat oleh Ninim, di mana dia ada menanyakan kepada Tuan Putri apakah dia menyukai Wayne. Namun di sini bisa kita lihat dia ada menyangkalnya gitu ya dengan gemeteran, yang memang menandakan kalau dia juga suka dengan Wayne. Namun karena dia ingin menaiki tahta kekaisaran untuk menjadi ratu, dia tidak bisa menikah dengan pangeran dari kerajaan yang bukan di naungan kekaisaran gitu ya. Sayang sih, tapi jadinya mikir juga gitu. Apalagi di jalan pulang menuju kekaisaran, si Tuan Putri itu diselimuti rasa iri juga ya karena bisa melihat Ninim bisa sedekat itu dan percaya dengan Wayne. Apalagi dia juga pengen tuh punya bawahan atau orang kaki tangan kanan atau tangan kirinya yang menjadi orang yang bisa dipercaya seperti Ninim di sampingnya. Makanya bisa kita lihat kalau keadaan cinta dan iri si Tuan Putri ketika melihat Wayne di sini. Dan itu yang bikin gue penasaran nantinya. Karena dari spoiler teman-teman kan kalau si Lowa ini atau Tuan Putri akan menikah dengan si Wayne. Tapi kapan dan apa yang akan terjadi gitu dengan kekaisarannya? Karena kan si Lowa ini mau jadi ratu dan kerajaan Narta ini juga bukan di bawah naungan kekaisaran. Jadi bikin penasaran gitu ya dengan proses bagaimana nanti si Wayne bisa nikah dengan si Lowa gitu. Oke, itu aja pembahasan mengenai Tensai Oji no Okaji Koka Saisejutsu episode kelima. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai anime ini. Tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.